Bentar. Dua-duanya dari dari Paroki Santa Helena, bergabung di CFC, di CLP tahun 2018. Berarti sudah Betul. 4 tahun, ya, sudah 4 tahun dan, memiliki putri cantik, Keola, jago nyanyi, suaranya merdu sekali. Nah, kita nanti lihat apakah mamanya juga jago penyanyi, kita dengarkan juga nanti kayaknya Sis Vero mau menyanyi sedikit, ya kan? Oke, berarti Sister, jadi, biar kita nggak lama-lama, pasti udah nggak sabaran menunggu Sis Vero akan sharing pada malam ini. Sis Vero, langsung saja mau share, mungkin mau, share screen dulu, silahkan Sis Vero. Oke, terima kasih Sis Debbie, luar biasa banget ya pengantarnya. Artis. Bocoran, saya nggak bisa nyanyi. Katanya kalau orang Batak jago nyanyi nih. Nah itu dia nih, untung anaknya walaupun setengah Batak jago nyanyi, tapi thanks ya. Oke, ya udah berarti Sis Vero ini ya, jadi kita tepuk tangan buat Keola. Sis Vero kalau nggak bisa nyanyi diganti, nggak boleh orang Batak, jadi orang Madura aja. Jadi namanya Rovero ya. Oke Sis, monggo Sis, silakan ya Oke, Sis. baik, brother Ya. dan sister, terima kasih. Selamat malam, sehat untuk kita Oke, semua ya. Apakah suara saya cukup jelas? jelas jelas jelas. Oke, baik. Seperti tadi yang udah disampaikan, kita lanjut lagi untuk talk kita malam hari ini ya. Saya share screen. Oke, melanjutkan dengan topik kita yang sebelumnya itu mengenai Kristiani dan emosinya. Kalau tadi Bro Heru ingat-ingat lupa, ini talk yang keberapa gitu ya. Oke, saya refresh lagi ya. Pada malam hari ini kita itu talk yang ketiga ternyata Bro. Oke. Thank you. Iya, jadi kemarin itu talk yang pertama kita itu sudah dibawakan oleh Sis Sally dan Sis Dewi juga ya, itu mengenai emosi dalam kehidupan Kristiani kita. Terus talk yang kedua waktu itu dibawakan oleh Ibu Tresya Purwadi, topiknya itu mengenai kasih Kristiani dan hasrat manusiawi. Nah, malam hari ini kita lanjut lagi mengenai kerendahan hati, ya kan? Namun ternyata kerendahan hati di sini digarisbawahi ternyata ada yang benar dan ada yang palsu katanya. Jadi malam ini kita mau belajar ya, Sis Debbie ya. Kira-kira kita ini sekarang sudah posisi yang kiri, yang terang benderang itu hatinya bersih gitu ya. Atau mau yang di sisi kanan nih, kok rasa-rasanya kayak itu ya, kayak cookies baru keluar dari dari oven ya. Oven ya. Penuh dengan panas gitu sehingga mekar hatinya gitu ya. Jadi kira-kira ini yang mana nih hati yang benar dan mana nih kerendahan hati yang palsu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang menjadi ayat acuan kita pada malam hari ini adalah dari kerendahan hati. Kita sebelum berjalan lebih lanjut, kita mau tahu dulu nih untuk menyamakan persepsi kita gitu ya. Artinya rendah hati itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi biar nanti saya bawa kemana, jadi kita sama dulu nih persepsinya arti rendah hati itu apa. Ini kita balik lagi kayak belajar di sekolah gitu ya. Mumpung sekarang kayaknya anak sekolah juga lagi senang-senangnya offline belajarnya, jadi kita juga belajar di sini ya. Saya ambil dari KBBI. Apa sih arti dari kerendahan hati itu sebenarnya ya? Di KBBI dibilang kerendahan hati itu adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh, gitu ya. Tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, hal ini bisa diartikan juga tidak memandang rendah orang lain yang bisa ditunjukkan dengan sikap tenang, sederhana, dan tidak ragu untuk memprioritaskan orang lain di dalam tindakan kita, gitu ya. Jadi di sini mendahulukan kepentingan orang lain ceritanya. Namun ternyata di dalam kenyataannya seringkali agak sulit nih untuk kita berada di sisi yang kiri ini ya, hati yang terang benderang dan mulus ini gitu ya. Mungkin sometimes kita ada di tengah-tengahnya gitu. Di antara yang baru keluar dari oven itu yang panas dengan yang masih fresh ini gitu ya. Jadi bagaimana nih supaya kita bisa tetap berada di
hati yang sebelah kiri ini, hati yang benar tadi, yaitu sikap yang tidak sombong dan tidak angkuh atau mendahulukan keperluan atau kepentingan orang lain, gitu ya. Oke, kita berlanjut. Nah, ternyata di sini brother dan sister, kok balik sini lagi? Ternyata dia nggak mau beralih dari hati ini. Nggak mau Nggak beralih ya bisa, sih. Nggak mau Bisa beralih. ke lain bisa hati pindah ke kan. lain hati tuh kayaknya. Iya. Nggak mau pindah ke lain Lagu hati. ya. Tapi kita harus berpindah ke lain hati ya. Ke lain hati di Filipi ini maksudnya. Bagaimana nih hatinya Tuhan mau kita belajar malam ini gitu ya. Jadi sebagai ayat acuan kita malam ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Sis Debbie, Oke. ada nggak nih brother atau sister yang mau tolongin kita nih? Kira-kira siapa yang mau bacain ayatnya buat kita semua? Oke, coba saya screening dulu ya. Oke, coba saya screening. Saya menemukan. Ada sister kita yang cantik kali ya kan. Ada Sis Tati. Wah, Sis Tati kayaknya di on cam tadi loh. Sampai ke apa kameranya kubalik katanya. Ayo Sis, boleh nggak minta tolong dibacakan Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Iya. Boleh ya Sis? Halo Sis. Oh, pasti nggak bisa ini ya? Jangan-jangan. Oh, nggak bisa. Coba saya cobain lagi ya. Oh, kenapa dia nggak mau ya? Allow person to unmute themselves. Kayaknya nggak bisa ke mute. Unmute maksudnya. Bro Heru bisa bantu tolong di unmute nggak Bro? Di saya nggak bisa nih. Udah saya coba ask to unmute. Oh, saya coba juga. Mm-mm. Nah, ini harusnya Sis Tati lihat di layar ada permintaan untuk unmute. Coba Sis. Mungkin ada Coba Sis. Ada tulisannya. Tinggal dipencet. Iya, Bisa tinggal dipencet Sis di layar ada tulisannya ask unmute. Oke, nggak bisa ya Sis ya? nggak bisa ya? Oke. Ya. Itu bisa nyala. Wow, akhirnya. Nah, minta tolong anak cantik nih. Oh, Oke, boleh ya Sis ya? Ya, tapi maaf ya, nggak sepinter Sis Debbie yang baca. Oh, oh, terima kasih. Silakan Sis. Ya. Dan matanya sipit-sipit nih, soalnya matanya wong tua. Tapi tetap cantik Sis, nggak usah khawatir. Ya deh, saya mulai ya. Ya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikiran dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan merendahkan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Begitulah bacaan Filipi hari ini, Bro dan Sister. Mohon maaf, plegak-plegu. Wow, luar biasa. Luar Terima biasa. kasih, Sis Tati. Terima kasih. Sama. Oke, jadi dari ayat yang tadi yang sudah dibacakan Sis Tati, ternyata sesuai ya tadi pengertian rendah hati itu ya. Jadi mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita sendiri gitu ya. Dari ayat ini pun kita sama-sama belajar nih dari Rasul Paulus, di mana beliau menasehatkan bagaimana kita baiknya hidup di dalam komunitas gitu ya. Di dalam komunitas ini seperti apa sih
Nah, komunitas dasarnya kita itu adalah bisa itu di rumah yang menjadi komunitas basisnya kita ya, di rumah atau keluarga sebagai komunitas kita yang paling kecil, dan berikutnya komunitas kita yang lain. Contohnya di komunitas kita yang tercinta ini Couple for Christ gitu. Jadi semua saling mendukung satu sama lain gitu ya. Di dalam ayat 2 tadi dijelaskan itu yang menjadi elemen dari kerendahan hati ini. Apa aja itu? Kita di sini dibilang sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi banyak kali satunya ya. Satu hati, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan gitu. Jadi di sini memang di dalam komunitas, baik tadi yang di keluarga juga, sangat-sangat ditekankan kita untuk memiliki kesatuan atau persatuan gitu ya di antara para anggota gitu. Nah, setelah kita udah memiliki kesatuan ini, apalagi gitu yang harus kita wujudkan gitu ya. Jadi di sini ternyata kita untuk memperoleh persatuan itu, kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana yang namanya disebut tidak mementingkan diri kita sendiri, yaitu mau mendahulukan orang lain dengan cara melayani gitu ya. Baik itu melayani anak-anak di rumah, memasak, mencuci, menyapu, mengepel, sesimpel itu, melayani suami gitu ya. Kalau saya sih kayaknya belum rajin tuh nyiapin baju gitu, pada saat mau berangkat kerja ambilin bajunya dulu, tapi sesekali kalau pas masaknya selesai lebih cepat, bisa juga sih. Nah, hal-hal seperti ini ya, jadi pelayanan. Namun di dalam melakukan ini semua untuk kita memiliki persatuan itu dan di dalam melakukan pelayanan kita, seringkali ada hal-hal yang membuat kok rasa-rasanya begini amat ya. Pulang kerja, sama-sama kerja, saya juga harus masak lagi. Curcol nih kayaknya nih. Jadi curcol ya, harus masak lagi gitu. Wah, ternyata padahal suami boleh nih bantuin motong bawang gitu kan. Ada Bro Leo nggak di sini ya? Wah, Biar dengar. ada nih bocoran, dia ada di samping Oke. saya. Peace ya, Bro. Nah, jadi apa yang gesekan-gesekan, mungkin persepsi-persepsi yang timbul di pikiran, di hati gitu ya. Ya. Jadi semua ini bisa kita balut supaya tercapai apa yang menjadi tujuan dari kita kerendahan hati tersebut, ada kasih. Nah, di sini mungkin brother dan sister ngeh nggak ya, kenapa kasihnya itu huruf besar semua gitu kan. Jadi ternyata nanti permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kita berinteraksi satu sama yang lain itu, semuanya itu bisa ditutupin dengan kasih gitu. Seperti itu. Jadi di sini memang diharapkan kita untuk dapat saling melayani, memiliki kesatuan hati gitu ya, dengan mengutamakan kepentingan yang lain dulu gitu, kepentingan orang lain dulu. Oke. Sis Vero, ini kayaknya menarik. Saya tadi boleh nanya nggak, Sis? Oh iya Boleh Sis, ya. silakan. Iya. Boleh. Tadi jadi Sis Tati deh. Kenapa jadi Sis Tati ya? Oke. Oke, tadi kan ada bicara mengenai komunitas CFC gitu ya. Terus di komunitas lah, bukan hanya di CFC, ada memiliki kesatuan sesama anggota gitu ya. Saya mau nanya nih, Sis. Kadang kan kita kan banyak nih ya kita ketemu. Pertama kali saya ngelihat kayak siapa ya? Bro, siapa dulu ya? Saya tuh sampai kayak aduh kayak Bro siapa suaminya si Selina itu siapa? Bro Laudi. Nah, itu pasti ngeliat gimana ya gitu kayaknya tinggi besar gitu kan. Kayaknya saya aduh kayaknya mau ngomong aja nggak enak gitu kan. Merasa kayak saya terlalu nggak memungkinkan gitu kan. Atau saya ngelihat Bro Heru gitu ya. Bro Heru itu kayaknya orangnya cuek banget. Diajak ngomong cuma dijawabnya, "Iya sih." "Mhm." "Iya." Gitu kan. Terus kayaknya ada merasa gimana gitu, akhirnya udah nggak mau ngobrol sama Bro Heru gitu, atau misalnya Bro Jifon, tuh kayaknya orang cuek banget gitu kan, ya udah deh, kayaknya cuman ya nggak mau ngomong, diem aja gitu kan. Itu dulu maksudnya gitu ya. Nah terus, kan kalau saya nggak mau ngomong udah merasa kayak, aduh kayaknya jauh nih, gitu kan. Akhirnya dia merasa, gimana sih kok di CFC kayak begini orangnya cuek-cuek misalnya, berarti kan saya udah kayak merasa jauh. Nah itu berarti tetap saya harus berusaha untuk rendah hati gitu ya Sis ya?
Atau gimana? Tetap ada kasih atau gimana tuh, Sis? Iya, jadi kan di sini tadi pas kita pengertian rendah hati itu kita harus berpikir tenang gitu ya, sederhana gitu ya Sis ya. Jadi Ya. melihat apa adanya gitu. Jadi kalau menurut aku sih kita nggak tahu mungkin dia sedang mengalami apa gitu ya, atau mungkin orangnya harus kita sapa duluan gitu. Jadi balik lagi ke pribadian kita masing-masing, terus latar belakang kita beda-beda gitu ya. Jadi hendaknya memang di hati kita itu nggak langsung ngejudge orang tersebut gitu ya. Don't judge the book by the cover gitu. Ah, tadi saya salah kemarin itu. Untung ternyata mereka pada baik-baik. Oke, Kalau aku dulu siap. Sis Debbie ngelihatnya gimana ya pertama kali kita ketemu? Jutek. Berhubung senyum, ketawa terus, jadi saya langsung apa namanya happy. Apalagi ketemu di sekolah apa sih namanya itu kemarin Kingdom gitu ya, ketemu senyum. Jadi kan saya berbaik-baik hati, siapa tahu dapat gratis uang pangkal selama atau uang biaya SPP selama setahun kan lumayan Oh gitu iya kan. ya. Jadi saya tetap Nah, berbaik-baik. ini kategori Yeay. apa nih nanti ya? Kategori asli atau Kita ikut palsu? promosi. Ikut promosi, Bro. Oke, Oke, baik, ya. Sis Debbie, brother dan sister, di sini kita memang ini ya, maksudnya tidak boleh kayak mempersepsikan dulu gitu ya. Jadi udah coba dulu memahami gitu kan, mendahulukan yang lain dulu di luar diri kita sendiri gitu ya. Di sini saya mau share ke brother dan sister ada seorang tokoh yang menurut saya sih luar biasa banget. Ya ada mirip-miripnya mungkin sama Mother Teresa gitu ya, tapi saya ngambil tokoh ini karena saya pernah mengikuti misa yang beliau pimpin. Oke, kalau saya nunjukin fotonya mungkin brother sister udah tahu juga. Oke, Bro Heru share ya. Ini belum jalan, Bro. Udah jalan belum ya? Jalan Bro, tapi suaranya nggak ada, masih Nggak ada. speakernya memang cross. suaranya Oh, emang oke. saya matiin. Ini Kalau dia, enggak boleh nanti. di post, Bro, biar Oh, kelihatan boleh. muka Romonya. Boleh. Wajahnya. Oke. Sip. Sebentar ya, saya cari buka romonya. Diperjelas dulu muka Romonya. Nah, Nah, ini Ah, dia itu tokoh dia. kita ya. Ini beliau Romo Carolus. Jadi Romo Carolus ini buat saya pada saat Bro Leo menceritakan Romo ini gitu ya, saya merasa wow, luar biasa banget ya. Ternyata memang kalau mungkin Mother Teresa saya nggak pernah melihat wujud aslinya gitu kan, hanya mendengar lewat berita gitu. Jadi wow juga. Tapi ini maksudnya ada kesempatan pernah ketemu beliau gitu, pernah foto juga selepas misa Natal pada saat kami pulang kampung ke Cilacap gitu ya. Jadi Romo ini bertugas di Cilacap itu dari tahun 1973. Jadi beliau baru ditahbiskan jadi pastor gitu ya. Apa yang spesialnya sih dari beliau ini gitu ya? Kalau menurut aku Romo ini sangat luar biasa gitu di dalam melayani masyarakat gitu ya. Jadi pada waktu Romo ini ditugaskan pertama kali di Cilacap, beliau itu benar-benar dengan rendah hati gitu ya, yang notabene mungkin kalau kayak kita di Indonesia karena kultur kita dulu dijajah sama kulit putih udah berabad-abad gitu, kalau melihat orang bule itu rasanya sesuatu banget di atas gitu ya. Tetapi beliau ini benar-benar mau turun gunung gitu, jadi dia mendatangi masyarakat di kampung laut, di mana seperti yang kita tahu ya, di sini kalau udah dibilang kampung laut itu image-nya di negara kita ini kan terbelakang, pendidikan rendah gitu ya, secara ekonomi juga masih jauh dari dibilang layak gitu. Dan pada saat pastor ini datang, dia benar-benar mau mengulurkan tangan untuk menolong mereka semua gitu ya. Pada saat dia datang diceritakan masyarakat di sana itu pada sakit mata tuh, jadi matanya itu sampai ngeluarin kayak nanah gitu ya. Tapi Romo itu datang bawa salep obatin mereka gitu. Terus orang-orang setelah mencari tahu siapa sih ini kok baik banget gitu ya. Nah mereka tahu tuh, oh dia itu seorang Romo ya, pemuka agama Katolik gitu. Wah jangan-jangan nih ada maksud nih di balik udang nih gitu kan. Jangan-jangan dia mau kristenisasi nih gitu. Tetapi Romo ini benar-benar mengabaikan
omongan-omongan yang tidak enak itu gitu ya, yang tidak istilahnya sesuai dengan yang dia harapkan pasti ya, tetapi dia tetap dengan rendah hati mau melayani terus sampai sekarang itu beliau membangun jembatan, membangun jalan yang lebar-lebar, terus juga mendirikan sekolah bahkan sampai 20-an sekolah. Dan salah satu yang sangat terkenal di Cilacap itu adalah sekolah maritim ya, sekolah maritim. Beliau itu dengan rendah hati mengumpulkan donatur-donatur dari luar gitu, mendirikan sekolah itu sehingga Akademi Maritim ini menjadi salah satu akademi maritim yang terbaik juga di Indonesia, namun salah satu yang termurah juga menurut mahasiswa yang ada di sana gitu. Bukan itu saja, terakhir ini beliau juga menjadi konselor keimanan atau konselor secara rohani untuk tahanan-tahanan yang dihukum mati. Jadi hukuman mati di penjara Nusa Kambangan gitu. Jadi pastor ini menolong yang beragama Katolik. Waktu itu ada yang dari Brazil juga segala gitu ya. Jadi beliau ini yang mengusulkan gitu. Kasihan sekali kalau ada anak-anak Tuhan yang memang harus menerima risiko dari sesuatu hal yang mereka perbuat gitu. Jadi dengan alasan tersebut juga mungkin dengan segala hal yang dia lakukan hampir 50 tahun di Cilacap gitu ya. Dia itu benar-benar sangat dicintai oleh warga sana. Jadi kalau lewat bupati atau Romo ini yang dielulukan itu adalah Romo Karolusnya gitu. Wow. Ya, seperti itu luar biasa banget kita bisa melihat keteladanan yang sudah dia lakukan begitu lama di sana ya. Jadi kebaikan hatinya ini ternyata seringkali disalahartikan oleh orang lain gitu. Jadi mungkin anak ada datang ke pasturan gitu ya, mau nyekolahin anak, mau berobat, jadi minta bantuan gitu. Nah, karena semua yang datang itu sebisa mungkin dia nggak pernah tolak gitu ya. Sehingga justru pegawai beliau yang di pastoran itu yang bilang, Romo ini kok ini ya mau dibodoh-bodohin ya? Maksudnya dibodoh-bodohin, iya. Orang itu kan bohong, nggak benar itu yang disampaikan ke Romo, gitu kan? Nggak benar, maksudnya Romo itu dibohongin. Tapi yang mengejutkan memang jawaban dari Romo ini ya, perihal dari dia bohong atau benar itu bukan urusan saya, gitu ya. Kalau dia bohong itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang penting kalau saya mau menolong, lakukan aja dengan tulus hati, gitu ya. Jadi ini benar-benar menohok juga ya. Jadi pernyataan itu yang disampaikan Bro Leo dulu ke saya yang membuat saya, wow, Romo ini ternyata masih ada yang hidupnya seperti ini. Luar biasa banget. Bagaimana Romo ini benar-benar yang namanya wujud nyata dari kerendahan hati, gitu ya. Karena yang saya ketahui di Cilacap itu 97% yang beliau bantu itu adalah bukan orang Kristen atau Katolik gitu. Jadi warga yang kebanyakan di sana. Tapi siapapun itu, apapun latar belakangnya, apapun kebutuhan yang diminta, selagi pastor ini bisa membantu, beliau pasti membantu. Hanya beliau itu dapat penghargaan juga, salah satu The Heroes ya, sehingga coba saya munculkan ini. Nah, ini lebih jelas. Jadi Romo ini mendapatkan Maarif Award tahun 2012. Iya, itu sih. Itu hanya penghargaan dari manusia ya, brother dan sister. Kalau dari Tuhan saya rasa lebih daripada ini nih. Bagaimana Sis Debbie, menurut Sis Debbie? Iya, ini pertama dengar Sis Vero cerita ini langsung saya pengen, wah kayaknya pengen kita CFC ziarah ke sana nih, ke Cilacap ya kan. Wah, siapa tahu ya Bro Heru, Bro Yakobus kita ke sana ketemu ya kan. Jadi langsung setelah sharing Sis Vero kita ke sana next week gitu ya. Ini ada penduduk Cilacap yang bangga nih kayaknya tuh senyum-senyum Brother Supri tuh kayaknya tuh orang Cilacap asli gitu. Oh ya, wah ternyata sekampung sama Bro Leo. Oh iya Brother Leo juga ya ternyata orang kalian sekampung. Wah, dapat saudara baru. Halo Bro Supri. Ya. Koordinator ya Bro, kita ke Cilacap ya. Sis Vero makanan, kendaraan sama nyanyi Bro Supri. Oke.
Benar ya bro ya, tokoh ini memang sangat luar biasa karena waktu saya Natal di sana tahun berapa ya Pak? 2019 ya. Jadi bupatinya datang ke gereja juga karena maksudnya benar-benar dirangkul sama Romo ini gitu ya. Bupatinya datang ke gereja di tengah-tengah kita misa untuk mengucapkan selamat Natal buat kita semua umat di sana gitu ya. Jadi memang beliau ini sangat luar biasa. Ya, contoh hidup yang dia berikan kepada orang-orang di sana gitu. Oke. Ini Sis Vero berarti kan yang Ma'arif Award ini itu ya, kalau saya baca di Google, sempat saya cari tadi. Jadi ini acara untuk penghargaan 2 tahun sekali yang penghargaan untuk mengangkat orang-orang yang punya keteladanan, yang punya komitmen untuk nilai-nilai kebinekaan, anti kekerasan, dan juga anti diskriminasi ya. Kalau saya lihat, saya baca nih ya. Jadi mereka mencari orang yang biasa namun memiliki karya yang luar Luar biasa. biasa. Keren Betul banget sekali. ya. Wow, iya. Bangga sih kita ya Ya. menjadi umat beliau walaupun tidak langsung dilayani. Yes. Nanti kalau bro and sister yang ada di sini mau tahu profil Romo ini, kok jadi promoin Romo ini ya? Boleh hubungin bro Supri tadi ya. Iya, Bro Supri. Nah, Sis Hani langsung jawab nih, betul Sis. Wah. Sis Hani bener ya. Oke, kita tadi sudah belajar dari bagaimana sikap rendah hatinya Romo ini ya. Kalau menurut saya sih pasti kerendahan hati dia itu udah rendah hati yang benar atau yang palsu nih Sis Dewi. Super benar nih kayaknya. Super ya kan? benar ya. Keren ya, pakai baju batik mirip ya sama Bro Heru baju batiknya. Ya. Mirip Bro, iya. Ampun deh. Oke, baiklah. Kita tadi udah belajar dari tokoh ini gitu ya. Udah tahu bagaimana peranan dia, pelayanan beliau yang luar biasa di salah satu tempat di Cilacap gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih Sis Debi. Jadi kerendahan hati Kristiani ya. Kerendah hatian Kristiani. Nah, itu tadi clear ya, brother and sister. Jadi tadi bagaimana kita ada Sis Vero udah cerita bagaimana Romo Carolus ya, namanya Charles Patrick Burroughs gitu ya. Jadi dipanggilnya Romo Carolus ya terkenalnya ya Sis ya. Iya, betul. Bagaimana kerendah hatian tersebut gitu ya, tanpa memandang agama segala macam gitu ya, ras dan berbagai dan sebagainya. Nah, berikutnya Sis Vero, sekalian mungkin mau tanya gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau Romo Carolus ini benar-benar tulus gitu ya. Nah, kalau rendah hati itu sebenarnya ada yang pura-pura nggak sih Sis gitu. Jadi misalnya nih, kayak tadi saya pura-pura baik nih ke Sis Vero gitu karena pengen mau minta uang pangkal gitu kan, atau pura-pura baik ke Sis Eta biar dikirimin empek-empek sama Tekwan gitu ya, setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali misalnya. Sis Eta mana ya, semoga mendengar. Terus jadi jadi sebenarnya kayak gitu wajar nggak sih Sis kalau kita ada something pura-pura kayak begitu tuh? Nah, kalau dibilang wajar, kalau kita mau ini ya, itu manusiawi banget gitu. Tetapi justru karena itu kita mau belajar nih, sebenarnya itu kerendahan hati yang benar itu kayak apa. Tapi kalau tadi kita belajar dari tokoh yang luar biasa ini, walaupun orang itu pura-pura minta tolong gitu ya, pura-pura nggak mampu, Romo ini bilang kan, itu urusan dia dengan Tuhan. Lakukan saja. Kalau kita mau menolong, lakukan saja gitu. Jadi tanpa harus berpikir dia ini benar atau enggak, ya kan? Sama aja kalau kita lagi di jalan gitu ada peminta-minta gitu ya. Kan sering kita dengar tuh di berita, wah, dia peminta-minta gelandangan di Jakarta, ternyata rumahnya di kampung Gedongan. Itu bener banget. Iya kan? Ternyata rumahnya di kampung Gedongan gitu kan. Nah, ya udah kalau memang kita mau memberi saja. Masalah itu benar atau enggaknya, ya urusan dia dengan Tuhan gitu sih. Ya. Oke. Jadi just do it ya kayak Just do it. Iya, benar. Oke Sis, siap kalau begitu. Jadi kita semoga setelah ini kita juga sama-sama introspeksi diri. Kalau saya sih masih memang Sis ya. Itu benar banget. Jadi kalau misalnya saya lagi lewat jembatan penyeberangan, saya ngelihat gitu. Apalagi saya lihat mereka lagi diturunkan gitu ya. Pagi kan biasanya kan. Para pengemis itu diturunkan, udah kayak di pos-posnya mereka gitu, langsung kayak punya ada koordinatornya gitu, bahkan anak kecil. Bahkan mungkin kalau yang lewat di Ubud, sering ke arah ke Ubud Permata,
sering kita ngeliat ada anak kecil duduk deket, apa sih namanya tuh, jual kue, apa sih ya, deket toko Prima, Iya. ya kan? Mungkin Bro Heru sempat lihat Sis? Bro? Eta yang suka beli tuh. Nah, berarti sering lihat ya, mungkin kalau ada yang mau masukin, sering lihat. Padahal, itu juga saya mikir gini, awalnya saya mikir, ini bener mau cerita sedikit kalau boleh ya, Silakan, sorry silakan, Bro. Sis. Jadi, saya awalnya mikir gini, ini kemana sih ibunya, gitu kan. Masa jam 11 malam masih ada di sini, gitu kan. Kayaknya dimanfaatin banget biar nanti, apa namanya, orang kasihan, karena dia anak kecil, gitu kan. Udah, itu bener-bener saya merasa seperti itu. Pada waktu saya ngeliat anak kecil itu, karena tiap malam saya pulang pasti ada di situ duduk gitu sampai malam-malam. Kadang kalau kelaparan dia makan sendiri itu kue. Kemudian one day saya ketemu dia di Indomaret yang deretan yang Prima segala macam. Ketemu pas lagi gitulah. Terus habis itu saya bilang, kamu kamu kok jualan sampai malam-malam sih? Saya ngobrol sama dia. Ternyata dia, ini menurut dia ya, ayahnya udah nggak ada. Seperti ayahnya nggak ada, jadi mau nggak mau, dia harus jualan sampai malam. Terus saya tanya, "Ibu kamu kerja nggak?" "Enggak, di rumah, ngurusin rumah," seperti itu. Cuman saya langsung lihat dia bajunya bolong-bolong, karena kan kalau malam nggak kelihatan ya, kayak begitu. Jadi bajunya bolong-bolong, pakai sandal jepit yang aku sampai langsung tak gitu kan, kayak merasa, "Aduh, apa sih saya selama ini?" Kayak gitu. Jadi mungkin Sis Vero tadi sharing pas banget, kayak mengena banget buat saya. Ya, apalagi Sis Eta mungkin sering ngelihat ya Sis ya, bahkan sering beli, jadi never judge from its cover gitu ya Sis Vero ya. Betul sekali ya. Ya, silakan Sis dilanjut. Oke. Thank you Sis Debbie juga untuk sharingnya yang lebih menguatkan lagi ya, brother dan sister. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, nah kalau tadi kita udah belajar dari salah satu tokoh nih. Kalau sekarang kita mau belajar dari rel kereta api. Apa nih Sis? Kok ada satu lurus Ini. cowok, sebentar saya pakai kacamata, yang kanan banyak banget apa ininya nih, apa namanya, relnya kemana-mana nih Sis. Maksudnya apa nih Sis? Satu mau ke Bekasi, satunya kemana nih Sis? Iya, jadi kalau ngelihat gambar ini kok rasa-rasanya ini satu kayaknya jalan langsung tembak ke surga gitu ya, kayak ibarat nanti ini kayaknya perjalanan Romo Karolus ke surga. Terus kalau yang kanan ini kok saya ngelihatnya juga mumet Sis Dewi. Oh, sama ya. Tapi ada gambar cewek loh. Maksudnya cowok pasti masuk surga, kita enggak atau Wah, itu dia. Yuk kita lanjut ya Sis ya. Oke. Ya, di sini ada nih dari ayat Roma 12 ayat 3. Oke, saya bacakan aja ya buat kita semua. Boleh Sis, thank you. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ini tadi nih, sama dengan sharingnya kita sebelumnya ya, just do it gitu, nggak usah mikir-mikir ini benar apa enggak gitu ya. Tapi ternyata kalau ngelihat ini yang kiri rel satu lurus tembak gitu ya, yang satu kok nggak tahu nih mana ujungnya, kok banyak banget cabang-cabangnya gitu ya. Ternyata ini juga Tuhan kasih kita itu pola berpikir yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki ternyata itu apa ya, kalau dibedah mungkin saya pernah nonton ilustrasinya, kalau dibedah otak laki-laki ini isinya itu kotak-kotak gitu kan, dan saling terpisah satu sama yang lain. Yang satu isinya itu makanan, yang satu isinya pekerjaan, yang satu pekerjaannya isinya hobi gitu ya, dan bahkan ada satu yang kosong. Namanya Tuhan kosong. Nah itu mungkin kalau para istri di sini melihat suami di depan TV ganti-ganti remote. Tapi kalau ditanya kamu nonton apa sih? Nggak tahu. Ternyata lagi di box yang kosong itu tadi. Terus kalau kita di sini ternyata secara alaminya itu perempuan berpikir kalau dibedah lagi nih otak perempuan ini ternyata isinya itu kayak benang kusut ya, terhubung satu sama lain. Jadi kalau memproses informasi yang masuk itu mungkin suami berkata A, pikiran kita udah tuing
Jadi itu merembet-rembet kemana-mana gitu ya. Nah di sini bagaimana nih saat kita sama-sama belajar gitu ya. Ternyata dibilang di sini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Dan hendaklah kamu berpikir begitu rupa gitu ya. Sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, di sini brother dan sister, saya mengalami hal yang benar-benar saya tidak bisa kontrol pikiran saya waktu tahun lalu yang masa-masa Delta itu kami sekeluarga kena COVID gitu ya. Udah kena COVID beberapa hari dan sebulan sebelumnya ada tetangga kami yang kena COVID dan meninggal dunia. Jadi kayak ada suatu perasaan trauma gitu di diri saya gitu ya. Nah, pada saat malam-malam mendekati tidur gitu, iseng aja sebenarnya saya ukur oximeter anak saya gitu ya. Berapa nih gitu ya oximeternya gitu. Nah, coba tuh diukur. 80 hasilnya. Dan itu bikin saya mau copot jantungnya. Rendah banget. Iya, rendah banget kan. Jadi langsung udah nih, kayak rel ini udah. Bahkan mungkin kalau digambarkan lebih kusut. Kalau ini masih kelihatan terang ya, mungkin pada saat itu pikiran saya itu udah hitam, gelap, tapi kusut. Ya, nggak tahu lagi tuh gimana ya. Sampai brother dan sister, saya sepanjang malam itu nggak bisa tidur. Padahal suami udah bilang, udah mah tenang aja, kondisi anaknya baik-baik kok gitu ya. Itu mungkin ngukurnya error atau segala macam. Tapi nah itu tadi, saya nggak bisa menguasai pikiran saya gitu ya. Lompat sana, lompat sini. Aduh Tuhan, kemarin yang itu juga tetangga yang meninggal itu kan oximeternya 80 ke bawah gitu. Nah ini anaknya 80 nih. Aduh gimana nih, padahal tadi saya ukur siang-siang itu 98 nih gitu ya. Saturasi oksigennya gitu. Nah, waduh, benar-benar malam itu, padahal saya udah berdoa nih, tetapi masih mengandalkan diri saya sendiri. Saya masih berpikir yang macam-macam gitu. Sehingga rasanya, oh Tuhan, ini malam kenapa panjang sekali gitu ya? Kenapa nggak langsung pagi aja gitu. Terus ya udah di tengah kekalutan itu akhirnya setelah menunggu sekian lama gitu pemikiran yang kusut ini, yang sebelah kanan ini, saya melihat suami saya tidur gitu. Enak bener ya. Pulas benar. Jadi seakan-akan di rel yang lurus ini ada lagi bunyi-bunyiannya gitu kan, ada musiknya gitu ya. Brother Danang juga ikut ketawa tuh, berarti nasibnya kita ya kita sama aja berarti. Ini pesan sponsor buat para suami, Bro. Iya. Gitu ya. Ya, Bro, saya kasih bocoran. Aduh, saya berpikir, aduh Tuhan, enak bener dia mbok bangun gitu, dicek anaknya ya. Benar banget. Gantian kayak sama saya, karena saya juga sungkan bangunin gitu kan. Mungkin nanti lagi enak-enak gitu tidur, terbangun kan kasihan juga gitu. Nah, pikiran saya ini, saya benar-benar mengandalkan pikiran saya sendiri di sini gitu loh. Seakan-akan Tuhan itu jauh banget dari jangkauan saya gitu. Terus waktu pagi udah bangun gitu, suami saya udah bangun, saya juga ngomong ke dia, aduh semalam aku nggak bisa tidur loh, inilah itulah gitu. Terus Bro Leo bilang, emang setelah kamu pikirin sepanjang malam, kamu nggak tidur sepanjang malam, bagaimana sekarang situasinya? Itu karena kekuatan kamu atau gimana? Ya kan? Langsung saya tertohok. Ya juga ya. Setelah melalui keributan itu, saya berpikir, ya juga ya gitu. Jadi di sini memang saya sih tidak menyalahkan juga para pria ya yang berpikirnya lurus-lurus aja gitu dalam hal maksudnya nggak seperti saya nih. Mungkin nggak semua para ladies di sini juga sih. Mungkin saya yang masih proses untuk menuju ke sana gitu ya. Bagaimana dengan saya mengandalkan diri saya gitu ya. Bagaimana saya kayak iman saya itu kayak udah lagi tidur tuh kayak Yesus di buritan itu nggak saya aktifkan gitu kan. Jadi ternyata nggak ada gunanya kalau saya hanya mengandalkan diri saya gitu. Betapa sombongnya saya ya gitu. Betapa tinggi hatinya saya kayak mendahului Tuhan tuh. Saya rasanya setelah itu ya kayak mendahului Tuhan tuh.
kok sampai nggak bisa tidur memikirkan bla 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 gitu sih, brother sister yang aku pelajari dari cara berpikir ini, yang bisa juga dalam hal-hal yang lain karena cara berpikir yang tidak sama di keluarga, di komunitas kita ada gesekan-gesekan sedikit gitu ya. Jadi di sini memang diingatkan lagi supaya jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Kayak tadi itu, kita mau memberi aja kepada pengemis, mikir dulu, wah rumahnya gedongan nggak tuh ya di kampung tuh. Padahal gue juga lagi berjuang nih, gitu kan. Yes, benar Iya, banget. Oke. seperti itu sih untuk refleksi yang saya dapat dari Roma 12 ayat 3 ini. Nanti brother dan sister bisa sharing untuk memperkaya lagi gitu ya. Sis Oke. Debbie, ada nih yang mau menanggapi atau gimana? Saya malah penasaran, Sis Vero kan abis bertengkar sama, bukan bertengkar sih, sebel gitu nggak bisa tidur malam, nih penasaran mau ngulik nih ya kan. Terus tuh pagi nggak marah-marah gitu Sis? Karena kan gini, kebanyakan dari kita kan, aduh kita kayak tadi kan, udah capek pulang dari kerjaan atau kita lagi sibuk ngurusin anak, tapi suami kayak santai-santai. Itu bukan hanya soal sakit, kalau tadi kan soalnya sakit gitu kan. Oke, begitu. Atau mungkin Bro Heru misalnya pada waktu bayi lahir gitu, wah excited gitu kan. Udah sebulan, Sis Eta bangun nggak ya? Gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Terus, aduh kayaknya males banget gue Wah, bangun, cerita saya dibuka aduh. juga nih. Siapa suruh Jangan kemarin cuma aib cerita saya, bro. Waduh, dong, gitu kan. waduh, kacau ya. Sebagai wanita merasa loh. Oh gitu Gitu ya? kan. Iya dong, gitu. Ternyata ya selama ini ya, gitu kan. Gitu. Jadi kayak merasa udah nggak dibantuin, udah kita ngomel-ngomel gitu. Akhirnya kan bisa micu pertengkaran segala macem gitu kan. Nah, kalau Sis Vero gimana nih? Kayaknya kok sabar banget. Masih paginya cuman, kamu aku nggak bisa tidur loh gitu. Kok nggak marah-marah gitu kan? Nah, itu Nah, apa? Gimana caranya? Kok nah saya itu nggak sih, bisa itu. Tuhan itu baik karena mungkin saya nggak tidur semalaman sehingga untuk marah pun saya nggak punya tenaga. Oke. Gitu Oh gitu. sih, Itu bukan karena ya. saya yang sabar loh, Oke, Oh bukan. oke. Karena bukan. saya udah Oke. kehabisan tenaga Heeh. berpikir, Oke. memikirkan hal yang lebih tinggi yang tidak seharusnya saya pikirkan. Itu porsinya Tuhan gitu. Oh, itu porsinya Tuhan. Oke, coba kita lihat Sis Eta. Gimana Sis Eta? Yang dari tadi udah begini-begini. Sis Eta marah nggak Sis kalau Bro Heru nggak bantuin? Pada bertengkar nggak? Atau memang karena rendah hati, udah rendah hati akhirnya nggak jadi marah? Gimana kalau Sis Eta tuh? Enggak sih, kita cuman saling tahu aja kapan gantian ininya apa mengerjakannya. Karena kebetulan waktu Ivo lahir itu Heu lagi 3 bulan setelah itu kan Heu lagi jobless, jadi kita gantian. Di situ ya saya juga menghormati Heu, dia bisa cuci baju anaknya. Itu yang benar-benar saya pikir, wah anak yang kedua ini dia benar-benar pegang anaknya gitu loh. Kalau Koko kan setelah 40 hari dia baru pegang. Ini kan kalau Ivo tuh lain, dari lahir dia udah harus pegang. Dia bilang, "Gue gimana pegangnya? Pokoknya harus pegang," aku bilang itu. Karena kita nggak ada orang, jadi kamu harus pegang gitu. Ya mau nggak mau ya Allah bisa karena biasa ya. Akhirnya dia bisa. Akhirnya makanya kadang-kadang dia tuh terlalu sayang sama anaknya ya. Saya malah yang lebih bilang nggak boleh gitu loh. Itu yang bisa memicu pertengkaran malahan. Karena Terlalu bapaknya terlalu sayang. sayang sama anaknya. Terlalu sayang. Jadi di ini, wah dibelain loh Bro Heru. Yeay. Nggak terima. Gitu ya. Bro Danang kayaknya ini banget. Gimana Bro? Kalau Bro Danang gimana nih? Bantuin istri nggak? Kalau saya kebetulan ya apa adanya saja sih. Ya waktu anak saya kecil ya nggak begitu rewel-rewel banget, nggak ini ya. Jadi kita saling tahu aja. Kebetulan memang dua-duanya sibuk dan waktu itu kita masih ikut orang tua dari istri ya. Jadi mungkin yang itu bisa membantu sih. Tapi kami ya sudah gitu aja, jalani saja. Jalani saja. Jalani saja. Jadi tidak pernah merasa ada yang dipentingkan, ada yang tidak pernah merasa tidak dipentingkan. Jadi ya seperti itu saja. Tapi justru malah anak saya ini lebih dekat dengan saya. Keren-keren nih Bapak-bapak. Diterapkan. Langsung diterapkan. Itu Bapak-bapak. Ya.
Coba saya panggil Bravo, Bro Benny Vero. dulu. Aduh, itu bapak-bapak. Oke lah ya. Oke, berarti Wow, semua luar kita di sini biasa. rendah hati. Sis Vero, semua bapak-bapak di sini udah rendah hati. Kita Wow. tutup saja sampai malam ini, sudah nggak usah dilanjutkan. Oke. Iya, Makanya kita itu sudahi harus, saja. makanya kan ada CMC-nya yang rendah hati. Ah, iya. Oke. Oke, kalau gitu langsung panas saya keringetan. Oke, Sis Vero boleh dilanjut? Ya, boleh dilanjut ya. Walaupun Boleh. semua sudah diterapkan, tapi nggak Sudah. apa-apa. Kita refresh lagi ya. Refresh Oke, lagi. biar lebih ingat. memperdalam lagi, Sis Debbie. Coba Ya. ditampilkan video yang luar biasa itu, Sis Debbie. Oh iya ada video ya. Oke, Iya. Bro Sister, ini ada video Sis Vero sudah titip ada sponsor. Sebentar ya, saya mau videonya ini menyentuh sekali. Coba kita lihat ya. Saya sampai nangis bolak-balik nonton ini. Iya, betul. Saya juga nonton berkali-kali, rasa-rasanya tetap menyentuh ya. Yes, betul sekali. Ya. Mari. Mungkin bro dan sister juga sudah ada yang pernah nonton ini, Betul. cuma Menyentuh nggak apa-apa hati. ya. Iya, kita lihat lagi. Coba sebentar, kok dia nggak keluar? Sebentar. Kayaknya dari jauh dia sis. Rel kereta apinya tadi kayaknya masih kurang dekat. Sebentar ya. Kalau kesulitan saya bisa puterin, Sis. Tapi ini kayaknya udah mulai jalan kok. Sebentar, bener ini nggak ya? Yes, ini. Ah, iya ini. Ya, benar. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไร เอาไปให้แม่ แม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไป อ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Tarik nafas ya. Luar biasa banget. Begitu pintarnya mereka menyampaikan lewat gambar gitu ya. Iya. Luar biasa. Ya, brother sister,
pasti dari kita semua gitu ya, punya sesuatu yang bisa kita dapat dari video ini gitu ya. Kalau untuk saya sendiri sih melihat ini benar-benar luar biasa banget gitu. Kalau dilihat dari sisi anaknya gitu ya, memang dia salah sih, tapi motifnya itu dia memang semata-mata mau menolong ibunya gitu ya, mencarikan obat buat ibunya gitu. Tapi dia kayaknya nggak tahu lagi mau berbuat apa lagi gitu. Akhirnya dia melakukan hal yang salah. Walaupun niatnya itu baik untuk menolong mamanya gitu, tetapi dia juga mengaku dia salah pada saat diomelin, dia diem gitu ya. Terus setelah itu, namun hal yang menarik dari sisi si bapak yang memberi pertolongan itu adalah dia tidak melihat kesalahan anak itu gitu. Jadi dia benar-benar mengambil alih gitu, dia bayar harga obat itu berapa, bahkan dikasih bonus lagi gitu ya, sup sayuran satu plastik gitu diminta diambilkan anaknya gitu. Dan ini ternyata benar-benar membekas di hati anak tersebut gitu ya. Dia mengingat itu, bahkan sampai tadi ceritanya 30 tahun ke depan dia masih mengingat kejadian itu gitu. Di sini sih kita nggak tahu apakah yang membuat video ini anak Tuhan, anak Yesus bukan gitu ya. Tetapi nilai yang diberikan itu adalah sama, tadi nilai kasih gitu ya. Sama seperti Allah sendiri sudah memberikan anaknya kepada kita, menebus kita gitu, tanpa melihat besar kecilnya kesalahan yang kita perbuat gitu ya. Jadi hal itu memang benar-benar bisa mengingatkan kita kembali gitu untuk memberi dengan tulus. Bapak itu juga pasti nggak mengharapkan anak ini akan memberikan bantuan kepada dia di depannya gitu ya. Terus setelah kejadian ini juga gitu, bahkan anaknya nih yang merasakan secara ini ya, dia udah pusing gitu, bagaimana nih Tuhan, kalau saya membahasakannya bagaimana nih Tuhan untuk membayar semahal itu gitu ya. Dia bahkan sampai jual toko mie orang tuanya itu, tapi belum juga terjual kayaknya ya. Namun tagihan dia itu udah lunas gitu. Kita nggak tahu sih, Tuhan itu ajaib banget cara menolong kita anak-anaknya gitu. Nah, bagaimana? Kayak tadi itu saya berpikir ribet gitu ya, sampai itu mengambil sukacita saya gitu. Ternyata di sini saya tidak mengambil peranan Tuhan itu gitu. Padahal kalau saya sendiri karena belajar ini sebenarnya gitu ya. Ini pedang bermata dua gitu ya. Sebelum saya menyampaikan di sini, saya terkena duluan nih gitu ya. Bagaimana maksudnya bergantung kepada Tuhan sebenarnya. Jadi bagaimana nih kebenarannya, kita itu adalah makhluk yang saling bergantung gitu, brother sister. Bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada sesama yang telah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita gitu ya. Bergantung kepada Tuhan bukan karena kuatnya saya, mungkin udah saya kontrol tuh semua obat ini segala macam, atau saya udah ada plan-plannya ini. Tapi ada hal yang nggak bisa saya kontrol. Nah, itu sebenarnya yang harus saya serahkan kepada Tuhan gitu ya, hal-hal yang nggak bisa dikontrol ini. Nah, sama aja tadi kayak anak perempuan di dalam video ini juga gitu ya. Wah, karena kebaikan ayahnya yang dulu banget 30 tahun lalu gitu, dia udah pusing gitu ya, itu kan nggak dia kontrol, dia hanya taunya mau jual itu toko gitu ya supaya bisa membayar pengobatan ayahnya. Ternyata Tuhan punya peranan di situ. Tuhan bisa saja kok anak itu bisa mengingat kejadian 30 tahun lalu, mukanya mungkin udah berubah kan, udah pasti berubah banget muka si bapak itu yang dulu masih muda gitu, dan 30 tahun kemudian pasti banyak perubahan, tapi dia ingat gitu ya. Kalau saya menarik dengan diri saya ke diri saya sendiri, ini pekerjaan Tuhan nih, pekerjaan Roh Kudus nih gitu ya, yang mengisi kekosongan yang tidak bisa kita kontrol itu. Itu sih brother sister yang sebagai refleksi yang bisa aku dapat dari video tersebut gitu ya. Kalau menurut Sis Debbie gimana kira-kira? Iya, saya masih ini apa sedih tadi. Jadi iya sih, saya setuju banget Vero tadi info. Jadi kita ngelihat bapak itu tadi ya membuktikan bahwa dia cintai siapapun gitu ya tanpa menunggukan ada pujian dari orang lain. Terus saya juga ngelihat beliau itu pasti suka ngasih ya, kalau kita dari video dia ngasih ke siapapun gitu kan.
tapi dia udah 30 tahun dia masih di toko itu. Jadi dia bukannya jadi kaya raya karena suka ngasih. Jadi saya ngeliat berarti kalau kita mengasihi berarti bukan berarti kita jadi kaya gitu kan. Wah nanti Tuhan pasti kalau aku suka ngasih aku pasti di kaya raya, bla bla bla, pasti dapat bla bla. Jadi nggak mengharapkan sesuatu gitu ya. Jadi moral lesson-nya kalau saya lihat dalam mengasihi sesuatu, memberi, menolong orang lain bukan berarti jaminan kita jadi kaya. Kalau jadi kaya ya puji Tuhan gitu. Gitu ya Sis ya kalau saya ngelihat dari Iya, video itu tadi ya kan. Dan benar. yang apa namanya? 30 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Oke, begitu. Anyway, ya paling itu kalau dari saya Sis. Jadi nggak Iya, usah benar ya, milih-milih dalam benar memberi. banget. Ya. Iya, jadi di sini kita dapat belajar bagaimana dengan kerendahan hati itu kita tulus dalam melakukan sesuatu gitu ya kepada orang lain tanpa memikirkan dapat imbalan atau enggak gitu. Ya. Jadi nanti di luar itu semua pasti Tuhan bekerja gitu. Ya. Oke, clear ya brother dan sister. Kita lanjut lagi Super nih. sekali. Super clear. Iya. Super. Udah kayak Mario Teguh. Hai, yes. Super sekali. Super ya. Oke, yang berikutnya adalah setelah tadi kita udah belajar dari salah satu tokoh yang Bro Supri juga tadi ternyata mengaguminya, saya nyumpulin sendiri nih. Terus belajar dari ilustrasi video tadi yang kita lihat, kalau kita tarik ke dalam kerendahan hati secara Kristiani gitu ya, seperti apa sih ciri-ciri rendah hati itu? Dari sekian banyak brother dan sister, ketemu nih 5. Pasti brother dan sister juga punya yang lain lagi ciri-cirinya gitu ya, yang bahkan sudah dilakukan seperti Bro Danang tadi. Yang pertama itu apa di sini? Kita itu dengan rendah hati mau terus belajar gitu ya. Belajar gitu dari hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Contoh di dalam memberi ya kita berproses terus untuk belajar menjadi yang lebih ikhlas lagi gitu ya. Terus yang kedua mau mendengarkan orang lain gitu ya. Jadi memiliki hati yang mau belajar, mendengarkan nasihat-nasihat seperti teaching night ini. Sebenarnya saya sungguh percaya brother sister yang udah jauh lebih senior dari saya mungkin dalam usia dan pengalaman gitu masih mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Padahal belum tentu apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kan udah khatam gitu kan. Tapi masih tetap mau datang mendengarkan gitu ya. Terus yang ketiga, mempercayai rencana dan kehendak Tuhan gitu. Jadi walaupun ternyata udah sebisa kita manusia udah melakukan segala upaya yang mampu kita lakukan gitu ya, ternyata kita juga harus tetap mempercayakan itu kepada Tuhan gitu. Terus yang keempat, adanya campur tangan Tuhan dalam kesuksesan kita. Nah, kalau tadi dari video tersebut si anak itu benar-benar ini ya, saya berasa sih campur tangan Tuhan dari si bapak yang menolong itu semangat dari dia itu menjadikan dia seorang dokter di kemudian hari gitu ya. Itu pasti adanya campur tangan Tuhan di dalam itu semua gitu ya. Terus yang berikutnya di dalam setiap kendala-kendala yang kita alami untuk kita berproses terus menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi pribadi yang lebih tulus lagi, menjadi pribadi yang mau melayani lebih lagi dengan motif yang benar gitu, pasti tidak mudah gitu. Nah, di sini kita diingatkan lagi oleh Bro Yakobus, kita harus bersabar. Bersabar di dalam segala musim kehidupan kita ternyata. Pas ya sama namanya ya, Sis? Pas banget. Jadi seperti itu, nanti brother dan sister silahkan memperpanjang listnya, apa yang menjadi ciri-ciri dari rendah hati, bahkan rendah hati yang menurut brother dan sister mungkin yang sudah dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu nih Sis Debbie. Sis Debbie ada ini nggak? Ada ciri-ciri yang lain nggak nih? Ciri-cirinya udah kayak brother tadi, kayak brother dan yang tadi udah sharing-sharing itu ciri-cirinya lah kayak begitu ya kan. Udah nggak pernah bertengkar gitu kan, selalu merasa rendah hati ya kan, saling support. Udah saya rasa itu udah masuk kok Sis.
Sudah masuk ya. Oke, Masuk luar Pak Eko. biasa. Yes. Jadi kita tadi udah jalan-jalan gitu ya, udah Ya. jalan-jalan ke Cilacap, udah melihat video dari negeri yang jauh gitu ya, sudah meluruskan yang bengkok-bengkok tadi, Ya. dan membengkokkan dikit yang lurus gitu. Nah, Iya. sekarang kita tiba di penghujung nih, brother dan sister. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa sih dari semua yang kita udah lalui tadi dari awal sampai akhir ini gitu ya. Ini kalau dari saya sih mengingatkan gitu bahwa kita ini adalah makhluk yang saling bergantung. Di sini bergantung kepada Allah dalam segala hal. Terus hanya dari Tuhanlah hikmat dan kuasa Allah yang dapat mengubah hidup kita dengan murni. Jadi mengubah hidup kita untuk memiliki motivasi yang lebih benar gitu ya. Terus segala yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah semata gitu. Nah, kita udah bergantung kepada Tuhan, ternyata Tuhan menempatkan kita juga di antara orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini saling tergantung satu sama yang lain gitu. Jadi di sini bagaimana kita saling bergantung dengan sesama kita untuk saling melayani, saling menolong satu sama lain dengan kerendahan hati gitu ya, mengutamakan kepentingan atau kebutuhan. Pasti di sini sih brother sister mengutamakan orang-orang yang Tuhan tempatkan di kehidupan kita. Nah, ini semua sudah sesuai nih, Tuhan Yesus sesuai dengan warna hati yang tadi yang mulus banget itu ya, merahnya sama nih. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi contoh yang sangat sempurna dari kerendahan hati yang benar, yang memiliki motif yang benar, yang beliau udah sampai hanya nyawa yang terakhir yang bisa dipersembahkan gitu ya, dan itu udah dikasih untuk kita semua. Demikian brother dan sister, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa memberkati kita semua. Makasih. Amin, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Berarti sekarang Mantap. bukan lagi gimana bro? Mantap ya? Ya, mantap banget. Ini Ya. bisa pengganti Mario Teguh lah ya? Iya, betul. Mary Riana. Oh, Mary Riana. Iya dong, bukan Mario Teguh. Kalau Mario Teguh kan cowok. Cowok. Kali Iya. aja dia bisa enggak ya, tapi lebih cocok Mary Riana lah ya. Iya, Mary Oke. Riana. Ini Yuhu. motivator. Motivator. Oke. Sip. Thank you Sis Vero. Thank you Sis Vero. Debbie. Bagus sekali sharingnya langsung mengena nih kayak gitu. Jadi kalau saya langsung dapetnya itu kan never judge from its cover. Jadi kalau mau nolong ya udah nolong, nggak usah pikirin apa gitu kan, nggak usah lihat, yang penting urusannya dengan Tuhan gitu ya. Seperti itu. Jadi rendah hati dalam kita baik itu dengan teman, dengan atasan gitu kan, atau dengan pasangan gitu, tetap apapun yang terjadi kita tidak boleh sombong dan harus tetap rendah hati gitu. Walaupun mungkin sebenarnya itu berat banget, tapi kita harus tetap rendah hati, dan yang di caps lock-in gitu adalah kasih. Dari semua itu kasih gitu ya, jadi huruf besar semua. Intinya gitu ya Sis Vero ya. Oke, sip kalau kayak gitu. Mantap. Oke. Ya, nah, sebelum lanjut lagi Sis Debbie, kita foto-foto dulu yuk. Oh iya, benar, nanti keburu ini. Iya, sebelum pada kabur-kabur nih. Ini dia orang yang kita gosipin tadi. Nah, yang lagi di Bali. Jangan di-blur, itu nggak kelihatan sebelahnya, Sis. Oh, Sis Vero. Iya. Jangan di-blurrin Sis Vero. Iya, tetangganya nggak kelihatan soalnya. Dari Widodo mana nih? Sama Sis Agustin belum juga. Oh iya. Bro, Sis Agustin. Ada kan? Ada Sis Wiki juga ternyata. Baru gabung. Pas dia Sis Wiki kayaknya tahu kalau kita mau foto, langsung ikut. Sadar kamera Sis Wiki. Gitu ya. Sorry yang saya baru gabung. Aduh. Oke. Yuk, kita foto kita ya. Foto, Sis. Foto. Brother Widodo Sis Tarinya nggak kelihatan. Nah. Itu. Harus nempel dong Brother Widodo. Iya. Jangan cuma pacaran doang. Senyum ya, 1, 2, 5. Oke, sip. Oke, sip. Ya.
Nah, mumpung foto Sudah. sekali lagi deh, sekali Oh lagi ya, deh, sekali lagi. ya ini Nah, ada Bro Edward juga udah ada nih. Lengkap. iya, soalnya tadi Brother Edwardnya nggak kelihatan. Bentar. Kasih saya waktu sedikit aja, soalnya saya harus copy paste yang satu ini supaya nggak hilang. Oke. Ya, satu lagi ya, sekali lagi ya, siap ya. Oke, senyum, tahan kira-kira setengah jam lah ya. Hitung dari 100. Oke, siap-siap, dah. Udah, oke. Oke, Ya, ya. Ah, sudah oke. foto. Mumpung lagi buka, ada pertanyaan, ada sharing. Ada Bro Wijaya yang Debbie siap tunjuk menjawab. yang mana nih? Sorry Bro. Salah fokus sama backgroundnya lagi di Bali. Wow, Bro Wich, oke. itu background asli lagi di Bali tuh Bro. Ya, itu yang lama. Oh, yang Itu di lama. Samabe. Oh, sama B. Itu di mana sama B, Bro? Samabe itu, waduh, persisnya saya juga nggak hafal. Oke, yang pasti bukan di Lipo ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, brother dan sister. Ada Bro Wijaya yang udah memakai background lama sama B yang belum tahu, saya juga nggak tahu di mana. Oke, silakan kalau mau bertanya atau mau sharing, ya kan? Sharing mungkin punya pengalaman, punya apa namanya kayak tadi mau ngasih tapi mikir, atau pengalaman dengan suami istri jadinya hari bertengkar tapi sekarang udah enggak lagi, seperti itu boleh loh kayak begitu. Silahkan, mungkin ada yang mau mengawali. Biasanya yang paling rajin nih Bro ini siapa namanya, Bro Danang biasanya. Kita tuh ini Bro Danang datang nggak ya, kita mau nanyain gimana update-nya Bapak Ferdi Sambo. Nggak ada hubungannya. Kan Jokowi ya. Kita mau yang Ayo, monggo Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, terima kasih. Nggak ada hubungan dengan Ferdi Sambo. Oh, nggak ada ya, udah Bro. Yang penting minyak turun Bro sama cabe. Iya, betul. Ya, sekarang minyak sudah turun, betul. Jadi, tapi maaf kalau di background saya ada suara-suara kecil karena kebetulan di kampung kami ini baru ada untuk menyambut 17-an ini, jadi ceritanya. Ya, ada Pas Pampres. Silakan. Iya. Untuk jadi base camp sementara. Ya, terima kasih. Jadi memang sangat bagus ya, sangat hebat dari pengajarannya pada malam hari ini yang dibawakan oleh Sis Vero. Memang benar. Biasanya dulu saya juga begitu, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan bahwa seolah-olah itu bukan campur tangan Tuhan. Dan saya pernah mengalami itu sampai jatuh ya, secara ekonomi pernah gitu. Jadi itulah biasanya kita punya kesombongan tapi tidak terasa bahwa kita itu sombong. Jadi seperti itu. Dulu saya pernah juga seperti tadi yang diutarakan pada Siswero, memberi itu berpikir benar nggak nanti dia itu manfaatkan dengan benar. Kemudian karena saya pernah punya beberapa pengalaman anak-anak muda ngamen, setelah saya beri, teman saya di sebelah itu bilang, itu mereka buat mabuk-mabukan. Nah dari situ kemudian saya berpikir, tetapi setelah perkembangan, setelah mengalami kesatuan dan sebagainya, kemudian dengan bergabung di CRC, kemudian kita belajar dari segala pengalaman dan sebagainya tadi, akhirnya bahwa ternyata benar tadi dikatakan bahwa peran atau campur tangan Tuhan itu pasti ada di semua segi kehidupan kita. Jadi bagaimana kita waktu kemudian saya memberinya juga sekarang itu juga tidak mau digunakan terserah. Karena saya juga ditegur teman saya, nanti itu dia itu punya geng itu. Pernah waktu itu anak pang itu di perempatan salah satu jalan di Solo, tapi dulu kalau sekarang sudah
sudah hampir tidak ada. Itu saya mau berikan gitu teman saya, jangan, itu mereka kan anak Bang, biarin aja lah, kalau mereka mau pakai untuk mabuk, mau pakai untuk judi dan sebagainya, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Jadi ya saya bisa beri saja, terutama sekarang seperti kalau dulu namanya ojek apa yang di itu ya, yang di ngatur jalan itu, sekarang kan supeltas itu juga saya mikirnya kasihan juga seperti mereka. Kemudian saya sering mengeterapkan bahwa bagaimana kalau itu terjadi pada diri saya, karena saya pernah mengalami yang di atas kemudian jatuh. Itu akhirnya saya buat pelajaran bahwa itulah memang Tuhan mengajar kita di dalam semua pengalaman kehidupan kita. Jadi mungkin saya waktu itu sombong tapi tidak terasa, ada peringatan kecil juga saya nekat kan. Akhirnya itulah Tuhan memberikan pengalaman saya seperti itu. Akhirnya saya tahu bagaimana mengalami kita susah secara ekonomi. Membayar ini nggak bisa, membayar itu tidak bisa. Dan itu pernah saya alami waktu anak saya masih kelompok bermain ya, kelompok bermain. Padahal itu saya sudah ikut di CFC, sudah jalan 2 tahun. Tapi karena itu tadi, karena saya waktu menjelang ikut CFC itu tadi masih mengandalkan bahwa ini hasil kerja saya, ini doa, tetapi tidak ini ya. Jadi setelah itu pelajaran begitu. Jadi untuk membayar SPP saja waktu itu saya susah. Maka dari itu kemudian saya mengeterapkan bagaimana kita tidak minta, tetapi kalau itu terjadi pada diri saya atau keluarga saya. Jadi akhirnya itulah yang menguatkan saya untuk kalau saya mau memberi, kalau hati ini menjadi ragu-ragu, aku beri apa tidak ya, saya tidak akan memberi. Karena nanti saya memberinya pasti tidak dengan ikhlas. Akhirnya bahwa semua tadi yang kita dapatkan tadi juga kepada hati. Pusatnya kepada hati kita. Karena di Alkitab juga selalu dikatakan bahwa tergerak hatinya oleh belas kasihan, tergerak hatinya kebanyakan adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus sendiri kalau tadi dijadikan contoh bahwa Tuhan Yesus juga tergerak hatinya oleh belas kasihan kan. Jadi sebetulnya hati kita. Dan saya juga ingat di pelajaran salah satu talk di CLP, diubah dalam Kristus dan sebelumnya itu bertumbuh dalam roh. Kan hati kita yang mau diubah. Hati kita mau tidak kita dipimpin oleh roh. Sepertinya seperti itu ya. Tetapi itu memang benar. Kalau secara saya juga memberi ya sudah tidak saya pikir tadi sesuai dengan kekuatan. Jadi dengan istri saya kalau ini maaf ya, dengan istri membantu begitu ya, kita perhitungkan saja kita punyanya berapa, kita bantunya bisanya berapa. Usaha itu forget it, lupakan. Jadi tidak usah kita pikirkan. Jadi kalau kita masih berpusat maaf dengan pikiran, itu tadi akhirnya untuk meluruskan itu kan susah tadi yang berbelok-belok itu tadi. Jadi akhirnya jalannya akan susah. Tetapi kalau kita berjalan dengan hati, itu proses, berarti dan sister itu proses. Jadi saya bisa cerita seperti ini karena saya sendiri mengalami kesatuan yang tidak bisa itu tadi, membar yang itu saja tidak bisa, betapa susahnya waktu itu. Jadi memang itulah yang pusatnya kepada hati. Jadi memang kita akhirnya perjalanan waktu dengan berbagai pengalaman kehidupan, dengan apa yang apalagi sekarang melayani di masyarakat dan juga di gereja, itu kepada hati. Kalau gitu kepada hati, paling tidak pikiran kita yang emosi ini tadi, karena ini juga emosi Kristiani kan, emosi dan Katolikan kita, itu akan bisa terkendali lah. Jadi paling tidak itu. Jadi itu seperti pengalaman kami yang selama ini banyak sebetulnya pengalaman itu. Jadi kembali lagi pada hati itu. Terima kasih. Terima kasih Bro Danang. Ya, gitu. sama-sama. Ini ya Bro ya, jadi Bro Danang sempat dikasih kesempatan sama Tuhan untuk merasakan saat di bawah gitu ya. Jadi
Iya, betul. semakin merasakan gimana kalau itu saya gitu ya Bro ya tadi ya, Iya, kalau iya, iya. saya ini kan. Jadi memang kami selalu kalau ada kebetulan pekerjaan kami juga di jasa yang melayani orang banyak. Jadi saya mengajak istri saya, kita harus melayani dengan sepenuh hati karena kita pelayan. Begitu kita ya selesaikan ya itu sampai di mana kita selesaikan. Jadi itu tadi sudah itu memang seperti tadi Romo Carlos itu memang bisa kita salut ya. Itu adalah urusannya kita dengan Tuhan, urusan mereka dengan Tuhan mereka, atau apa istilahnya, semuanya kepada hati. Terima kasih. Iya, jadi buat anak-anak juga ya Bro ya, berarti selalu mengajarkan demikian ya berarti ya. Iya, saya juga dengan anak belajarlah kamu berbagi, jangan sampai karena kamu punya atau tapi karena kamu niat, entah itu 1.000 atau 500 rupiah, kasihkan. Kalau ragu-ragu tidak usah. Oke, ikuti kata hati. Oke Iya, Bro. terima kasih. Terima kasih Bro Danang untuk sharingnya. Oke, kita 2 lagi, mungkin ada yang mau sharing. Nah, kesempatannya ada 2. Silahkan, mau ada yang sharing, silahkan. Bro Yakobus akhirnya sudah menyalakan kamera. Oke, mungkin ada yang mau sharing? Boleh. Tentunya apapun yang brother dan sister sharing, pasti tidak ada yang salah, semuanya pasti baik, gitu. Walaupun hanya pengalaman kecil, kemarin Bro Heru sempat cerita gitu ya. Kadang kita cuma cerita, kemarin aku gini, aku bertengkar gara-gara ini gitu kan. Padahal kita kayak cuma cerita biasa. Ternyata di saat orang lain mendengarkan gitu, oh iya ya, ternyata begini ya, kayak begitu. Jadi apapun yang kita sharingkan pasti bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang mau sharing 2 orang ya, karena waktunya mungkin sudah agak malam karena besok pada sekolah mungkin untuk persiapkan anak-anak. Mungkin ada Sis Crispina mungkin kalau mau sharing bersama dengan Brother Edward. Boleh ya kalau misalnya berkenan. Mungkin punya pengalaman Sis Crispina, apapun itu Sis, seperti itu. Brother Edward-nya lagi jalan-jalan. Oh. Nyari rel yang mana? Rel yang lurus atau yang banyak tadi? Boleh Sis mungkin. Paling tadi kita diskusi kalau ketika datang itu dari saudara ya. Jadi ketika ada saudara yang meminta bantuan kita, tapi kita sudah tahu bahwa track record dari saudara itu yang berkali-kali dibantu, tapi dia juga mengalami ya balik lagi, datang lagi. Mungkin dulu kita sekali itu yang masih tadi agak sedikit kita mau tanyakan juga. Jadi dia datang awalnya ikhlas, oke, kita bantu dengan senang hati gitu kan. Kemudian dia mengusahakan karena dia kan kayak perpanjangan ya, kita kalau ngasih itu dia juga mengusahakan, kita berharap oke, berhasil. Kemudian ternyata berbeda. Terus datang lagi dengan yang sama. Dia bukan yang untuk berkekurangan gitu juga enggak, tapi dia tahu kita bisa bantu, oke kita bantu. Lama-lama kan kita jengkel ya Sis ya, maksudnya dari kita tahu track record dia, dan dia juga kita tahu bahwa dia juga sebetulnya bisa, dia mampu bahkan datang dengan kondisi mungkin anak dan latar belakang pendidikannya juga lebih baik dari kita gitu loh, tapi seakan-akan kayak meminta, ayo dong kan saudara nih, kamu kan saudara, sama saling bantu dong. Itu yang kadang kayak dilema tuh kemarin, dan ujung-ujungnya kita jadi kayak nggak ikhlas, jadi kita kayak kita ini jadi kayak terkesannya karena kita tahu bukan, kita nggak ngitung-ngitung juga ya, dulu kan sudah, dulu kan begini, dulu kan kok jadi kayak ngitung nilainya. Itu yang mungkin masih kayak tadi agak sedikit ini gimana ya kalau kayak gini kasusnya gitu, karena baru-baru ini ada juga gitu kan. Cuman akhirnya karena saudara kan kita kadang diskusi juga antar saudara juga, ini gimana ya, karena dia juga ke sana, ke saya juga. Nah akhirnya kemarin ini tadi Brother Edward bilangnya ya udah deh kasih aja, cuma kadang dia nggak sesuai dengan apa yang dia bilang sama yang dia ngomongnya di belakang, nanti begitu tuh dia cuma begitu aja. Itu yang tadi mau coba kalau sharing kalau seperti itu seperti bagaimana gitu loh.
Oke, Itu sih nah Sis mungkin Debbie. iya itu pas banget ya sharing-nya, apa, kejadian yang mirip-mirip, saya juga punya kejadian mirip kayak begitu sih. Tapi kalau dari saya nih, nanti mungkin, Sis Vero akan jawab. Saya malah langsung terinspirasi sama Brother Danang, katanya ikuti hati nurani. Iya. Kalau ini mendingan jangan ya kan, kayak begitu, Mbak. Iya, Seperti tadi itu. aku setelah dengar Brother Danang juga, oh ya udah berarti kan baik lagi nih. Nanti ujung-ujungnya nggak ikhlas nih. Siapa tahu Iya. pas kita kasih perpanjangan tangannya dia mengusahakan tadi berputar di dia nggak jadi lagi besok datang lagi gitu jadi. Iya, benar-benar. Sis Vero, gimana nih Sis kalau ada cerita Wow. dari Sis Christina nih? Oke, thank you Sis Crispina. Saya juga ada sih pengalaman yang sedikit banyak mirip gitu ya Sis ya. Tapi kayaknya triknya mirip sama Bro Danang juga sih. Jadi ikutin suara hati. Tapi kadang-kadang kan kok kalau kita langsung menolak itu nggak enak gitu ya. Jadi misalnya dia datang ke saya minta 5 gitu. Terus diskusi sama Bro Leo gitu ya. Wah, berapa yang bisa kita kasih gitu. Jadi yang seikhlasnya kita, ya udah setelah kita kasih nggak boleh ingat-ingat lagi. Kalau dikembalikan alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah nggak usah diingat-ingat. Seperti itu sih kalau yang sudah saya atau Bro Leo lakukan sih. Mungkin para senior di sini bisa menambahkan. Silakan. Kayaknya Bro Heru udah open mic nih. Silakan Bro. Wah. Saya cuma demen aja begini, saya ngeliat Brother Danang kayaknya ini pengalaman saya nih banyak yang kayak gitu. Kayaknya dia begitu mukanya tuh ketawa-tawa, saya udah nebak nih pengalamannya banyak nih yang kayak gitu. Kalau itu boleh kok, judge from its cover boleh banget. Kenapa emang Iya. pasti benar. Aduh. Tapi bagusnya sebelum kita menjawab, kita godain Brother Yakobus dulu aja nih. Dia dengerin nggak tuh? Coba. Ya benar Yakobus. benar. Iya. Nah, Yakobus, iya. coba. Tuh kan. Coba jawab Cara pertanyaan gara-gara- yang susah. Sis Crispina kan susah. Ini pertanyaannya Sis Crispina Apa nih. mukanya? Kalau ada saudara Iya. yang mau pinjem-pinjem terus, boleh nggak? Nah, antara mau ngasih dan nggak, soalnya dia balik Oh. lagi nanti besoknya pinjem lagi, gitu. Gimana, Brad? Ya, Atau kalau dari memang ada Brother lebih, Yakobus saja yang ngasih pinjem, gimana? Solusi saya bagus kan? Saya juga mau dong. Kalau ada lebih kasihlah, kasihan, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti selalu memberi terus, ya itu juga nggak mengajar yang baik ya, nggak mengajar yang baik. Ada halnya kita harus mendidik. Kita lihatlah background-nya dia gimana ya. Apa sebabnya dia selalu meminta dan meminta? Apakah dia malas-malasan atau gimana? Itu kejadian terus terang di saudara saya sendiri. Always tuh minta. Nah kemudian saya lihat background dia, kenapa kok minta terus gitu kan? Saya mulai bukakan jalan. Memang seperti peribahasa yang dikatakan itu, berilah kail daripada beli ikan ya. Itu benar itu. Nah, jadi saya coba. Tapi kalau kita lihat memang dia pemalas, ya sorry aja. Saya terus terang aja to the point, sorry aja. Karena nggak mendidik ya. Nah, kalau ada seseorang misalnya minta pinjam katanya satu nilai yang besar sekali ya, saya bilang ini nggak logis. Mendingan kita beri saja gitu loh. Tapi beri semampu kita. Bisa diminta katakan misalkan 5 juta. Kita rasa wah ini nggak logis gitu. Nah mungkin kita mau kasih nggak apa-apa. Saya ikut partisipasi, saya kasih 500.000 ya, atau saya kasih 1 juta ya, atau apa. Nah cukup demikian ya. Tapi kalau dia minta lagi, kita coba lihat, pelajari lebih dalam apa sebabnya kok sampai berulang-ulang gitu loh. Saya rasa itu aja sih yang pernah saya lakukan begitu. Karena daripada kita terlibat utang-mengutang yang pasti nggak jelas, ya mendingan dibagi aja berapa semampu yang kita, dalam arti kata berpartisipasi sih. Kalau menurut saya gitu. Sister Crispina, bagaimana? Iya. Berarti tetap sesuai hati nurani ya. Suaranya kok kecil ya sih? Saya nggak dengar loh. Iya, berarti kan sesuai hati nurani saat
itu kan saat kita mau memberikan. Dan juga dengan akal budi, sis. Kenapa nih orang kok minta berulang-ulang. Kalau kita kasih, mungkin kita tidak mendidik juga ya. Nah, kalau saya lebih suka kasih kailnya. Kenapa kok bisa begini? Sebabnya apa? Tapi kalau sampai kepada kesimpulan dia bermalas-malasan, orang malas pasti kekurangan lah kalau malas. Nah, kalau demikian yang terjadi, ya sudah, sorry. Kita buka jalan, dia nggak mau, ya sudah. Saya nggak bisa lakukan apapun. Memang dia yang mau begitu kok. Itu sis saya, sis. Yang pernah saya lakukan, sis. Oke, jadi nggak harus gitu ya. Menarik juga, Bro Yakubus. Berarti kalau tadi kan kita tetap kasih ya, nolong kayak gitu kan. Terus kalau kita ngelihat dia males gitu kan, terus berarti kita nggak usah kasih gitu ya, Bro? Nggak apa-apa ya, Bro Enggak, ya? sis. Ya. Enggak, sis. Saya enggak, sis. Saya enggak kasih. Karena kita memberi itu berarti katakan menolong ya. Iya. Menolong dan juga mendidik. Kalau kita memberi, berarti kita malah menjerumuskan orang itu, sis. Menjerumuskan ya berarti ya. Ngajar Oke. dia untuk bermalas-malasan. Ya. Itu tadi topik yang rendah hati itu, aduh, itu berat loh. Saya itu masih berjuang gitu loh. Kadangkala itu unsur kesombongan ada di kita loh. Itu berat. Saya setiap saat, saya terus koreksi diri. Malah saya coba pikir saya salah apa gitu loh. Saya cari-cari kesalahan saya, kesombongannya di mana. Kadang-kadang saya dengar lagi, ada loh, masih terselip loh. 1-2 tuh masih terselip. Nah, itu saya berdoa lagi, janganlah Tuhan sampai ada kesombongan gitu. Nah, saya ngaku dosa gitu loh. Karena menurut saya meskipun tidak ada yang komplit, tapi menurut saya itu sombong gitu loh. Ini sombong, ini unsur kesombongan. Saya usahakan untuk koreksi. Jadi setiap tindakan apa saya suka merenung doa malam. Saya suka, wah ini saya tadi sombong ini. Dengan kata-kata begini sombong ini. Kadang-kadang ada suatu, pada saat menjawab terpancing emosi, itu sombong. Sombong, kalau kita ada terpancing emosi untuk menjawab, itu sombong. Kenapa? Karena akunya tersinggung gitu loh. Akunya tersentuh gitu loh. Harga diri akunya kena gitu loh. Koreksi saya untuk diri pribadi ya, saya nggak mengatakannya diri pribadi ya. Pada saat saya menjawab sesuatu dengan ada unsur emosi, saya akui saya sombong karena akunya itu tersinggung. Harusnya nggak demikian gitu loh. Nggak demikian. Tadi saya baru diskusikan sama kawan-kawan, sebenarnya saya lagi kumpul sama kawan-kawan ya, mengenai dia mengajarkan mengenai Buddha, nggak apa-apa gitu. Dan saya bilang itu sama dengan Siddhartha Gautama gitu. Nah, sama dengan Paulus dulu kan. Paulus merasakan bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup gitu. Bukan untuk dia menyombongkan diri, jadi dia mau menganggap diri dia itu nggak ada apa-apa lagi. Semua yang dia lakukan itu karena Yesus yang di dalam dia melakukan. Dianya sih nggak ada apa-apa gitu loh. Karena dia sadari bahwa daging ini lemah gitu, dia sadari. Tapi roh dia itu penurut dan baik gitu loh. Nah, itu dia sadari, maka dia koreksi diri terus dengan mengatakannya ada dalam diriku adalah Yesus. Artinya apa? Aku ini bukan apa-apa ya, aku lakukan semua ini Yesus yang melakukan, memakai aku gitu loh. Jadi kalau saya diskusikan kerendahan hati tadi sore kami diskusi, loh kok topik malam ini sama gitu loh. Itu sih kurang lebih menurut saya sih. Oke, terima kasih Bro Yakobus sudah ditambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sis Crispina oke ya Sis ya. Jadi saya juga jadi belajar nih. Jadi agar selama itu tidak menjerumuskan katanya Sis. Oke. Nah, Bro Wijaya udah open mic. Mungkin mau menambahkan, Bro? Ya, kalau nggak ada yang mau jawab, saya tambahkan. Waduh, terima kasih, Bro. Kita menanti. Monggo, Bro. Ya, Bro Yakobus sudah dijelaskan dengan ya banyak samanya gitu dengan saya. Jadi memang kita tidak bisa hanya memandang satu unsur soal berbuat baik, motifnya bagus gitu. Tapi kita juga mesti melihat hasil akhirnya bagaimana. Jadi kalau tadi uang yang dikasih itu dia buat beli alkohol, buat beli narkoba, itu kan kita memang makin menjerumuskan dia. Gitu. Terus tadi pengalaman di masa lalu tuh
membuat kita nggak percaya pada dia, itu juga bukan suatu kesalahan, ya, itu hikmat, gitu. Bahwa ada pepatah tuh, trust is not given, trust is earned, gitu ya. Jadi orang itu memang sudah membuat kepercayaan kepada diri dia tuh hilang, dan dia yang bikin begitu. Jadi kalau kita nggak percaya lagi pada dia, bukan salah kita, gitu, bukan berarti kita jadi kehilangan a sense of kindness-nya, ya, udah baik hatinya berkurang, gitu. Tapi karena memang trust yang kita pernah punya untuk dia itu menghilang, berkurang, gitu. Nah, kalau dia mau dipercaya lagi, dia harus buktikan. Jadi trust itu bukan kita berikan pada dia yang harus mengupayakan supaya trust itu kembali, gitu. Jadi seperti tadi, pinjam uang tapi nggak pernah kembali misalnya. Walaupun ada pepatah, kalau sudah mau pinjemin uang itu sudah harus anggap uang itu tidak akan kembali misalnya. Ya. Tapi kita juga ingat bahwa orang yang pinjam uang itu punya kewajiban untuk mengembalikan. Nah, di situ kita punya poin juga untuk mendidik dia, gitu ya. Walaupun kita sudah pikirkan ini nggak bakal kembali, tapi kita tetap wajib untuk ingatkan dia punya hutang, gitu. Kalau nggak dia akan ulangi itu ke orang lain, gitu. Dan berarti kita ikut menjerumuskan dia, ya. Jadi di sini kalau kita ikuti pepatah dunia, follow your hearts, itu saya kan kemarin juga ada bilang di grup, hati-hati. Karena Alkitab mengingatkan juga bahwa hati manusia itu licik, gitu. Dia penuh dengan tipu daya. Jadi kalau kita hanya pegang follow your hearts, kita bisa ditipu daya oleh hati kita sendiri, gitu. Nah, disitulah Alkitab mengingatkan kita untuk menggunakan hikmat. Barang siapa yang kekurangan hikmat, mintalah, gitu ya. Itu membuat kita punya hati itu menjadi makin lama makin tajam, bukan sekedar follow your heart secara emosional, gitu ya. Kalau kasihan ya kasih, gitu, bukan begitu. Justru kasih itu Tuhan kan juga ingatkan juga berarti disiplin. Aku menghajar anakku karena kasih, gitu ya. Jadi jangan apa ya, jangan bayangkan semua yang positif itu yang baik-baik, yang murah hati, gitu. Nggak begitu. Kadang-kadang disiplin itu juga suatu yang dibutuhkan. Itu tambahan saya. Terima kasih, Bro Wijaya. Sis Debbie. Yes, Bro Yakobus, silakan. Saya ingat dulu Romo Robi Wawor pernah memberi pengajaran, ya. Pada saat itu mengenai Yesus Gembala Baik, ya. Jadi bukan menjadi seorang yang baik yang diutamakan, tapi menjadi seorang yang benar di mata Tuhan. Contoh ya, saya ke Sis Debbie, saya punya uang loh Sis Debbie, gitu. Untuk apa gitu loh? Nah, ternyata saya gunakan untuk berjudi, ya, untuk minum-minum. Nah, pada saat Sis Debbie memberi saya uang, saya akan mengatakan Sis Debbie ini baik ya, saya perlu uang dikasih. Tapi apakah benar? Ya nggak benar. Sis Debbie memberikan saya uang untuk saya minum-minum, saya berjudi gitu. Jadi yang penting itu bukan kita menjadi seorang yang baik, tapi menjadi seorang yang benar. Itu kata kunci. Jadi setiap kita melakukan itu, benar tidak ini di mata Tuhan gitu. Nggak usah lah pusingin saya menjadi seorang yang baik di mata orang, nggak penting itu. Tapi yang penting adalah menjadi seorang yang benar di mata Tuhan, bukan menjadi seorang yang baik. Kalau kita baik dan benar, itu adalah Yesus. Itu patut kita contoh menjadi gembala baik. Itu sih ya tambahannya. Oke. Makasih Bro Wijaya, Bro Yakobus. Jadi kita menjadi menjadi orang yang benar di mata Tuhan gitu ya dalam melakukan sesuatu itu ya. Tidak cukup baik saja, tapi harus benar ya. Di mata Tuhan, Di mata gitu Tuhan. ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ini sudah cukup, sudah jam 9, kita sudah hampir 2 jam kebersamaan kita. Kecuali ada mau menambahkan, silakan. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Kalau masih, monggo, silakan.
Mungkin ada satu orang lagi mau menambahkan, mungkin ada Sis Twiggy mau menambahkan, boleh Sis sebagai Boleh penutup? nambahin dikit ya. Boleh sekali Sis. Eh, yang dari Yohanes 10 kalau nggak salah ya, atau Yohanes 20 itu kan tentang gembala yang baik dan murah hati ya. Itu memang betul. Kita harus menjadi gembala yang baik dan murah hati. Kepada siapapun murah hati. Tapi ada satu ayat yang saya pernah baca di Matius 10 ayat 16 ya kalau nggak salah, itu tentang kita itu diutus sebagai domba di tengah serigala. Jadi hendaklah kita itu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jadi bukan hanya cerdik seperti ular, tetapi kita juga mempunyai hati yang tulus. Supaya ya kalau memang hati kita mau membantu dia, ya kita bantu untuk menyelamatkan orang tersebut, gitu. Bukan membantu untuk menjerumuskan. Seperti yang tadi disebutkan Bro Wijaya, memberikan seperti pembekalan pendidikan yang terbaik buat dia. Ya seperti itu. Jadi membantu untuk menghidupkan dia, bukan justru menjerumuskan. Ya harus istilahnya ya tarik ulur ya. Pada saat dia memang udah kepepet banget, ya udah kita bantu. Tapi pada saat dia harus dididik ya harus benar-benar dididik dengan baik. Seperti itu aja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Sis Twiggy. Untuk sudah melengkapi, menyempurnakan ya. Jadi sangat indah jadinya ya kita dari pendapat-pendapat semua dari brother and sister di sini. Jadi seperti rangkaian bunga yang sangat indah, seperti rangkaiannya Sis Twiggy tersayang ya. Oke, brother and sister. Iya. Sama-sama Sis. Boleh dikirim bunga buat nanti rumahnya Sis Veronica. Boleh. Boleh ya. Saya jadi pembicara keren malam ini soalnya. Ulang tahun kapan sih? Japri. Oke, brother sister, sudah malam. Kita akhiri. Mungkin Bro Heru mau mau menutup pengumuman dikit. Oh boleh. Pengumuman dikit ya. Jadi tanggal 20 kita ada seminar ya yang sama Pastor Eko, Pastor Postinus, itu ya, kita ada kerjasama. Jadi minta tolong buat brother sister undang rekan-rekan di lingkungan terutama. Jadi karena ini sebenarnya pastor itu ngasih tema tentang kasus-kasus perkawinan itu karena hasil kunjungan beliau ke lingkungan itu banyak kasus ya boleh ya banyak yang ditemukan lah ya beragam-ragam gitu. Ada paling banyak kalau menurut Pastor Lukas permintaan anulasi perkawinan itu jadi. Terus kayak gitu kalau menurut Pastor Eko banyak yang berhubungan dengan kekerasan rumah tangga. Nah, jadi kalau boleh minta tolong sekali lagi ajak semuanya karena ini kan sifatnya umum, baik yang di lingkungan tentu nggak terbatas buat yang CFC aja. Jadi tapi sayangnya ini semua bentuknya offline karena pastor pingin ini ada privasinya ya, maksudnya ada privasinya. Pada saat orang ngungkapin katakanlah di seminar ada masalahnya dia akan tetap keep itu hanya yang untuk di tempat seminar gitu. Nah, itu yang pastor sampaikan. Nah, jadi kembali lagi minta tolong kalau ada yang berminat untuk join, Brother Danang nuwun sewu nggak bisa online yang satu ini. Jadi kalau Brother Danang pingin ke Helena boleh dengan senang hati. Hari Sabtu jam 1 sampai jam 4 gitu ya. Nah, terus gitu ya kira-kira begitu, minta tolong semuanya untuk bantu kita. So far yang daftar belum banyak, belum terlalu banyak. Baru kira-kira 50-an orang. Nah, padahal target kita ada 150-an. Nah, pastor minta kalau bisa kita dari CFC kita ya lebih banyak lah promosikan hal ini. Nah, paling lambat saya harap kita bisa terima pendaftaran sampai 17 Agustus. Habis gitu saya harus rekap. Gitu ya. Ada biayanya nggak, Bro? Biaya 50.000 per keluarga itu sebenarnya untuk beliin snack. Beliin snack sekeluarga. Karena kan jam 1 sampai jam 4,
Habis itu ada misa jam berapa? Misa kita jam 5 ya? Jam 5. 5 Janji apa apa setengah 6? penguatan ya, penguatan Heeh. pernikahan kalau nggak salah jam 5. Ya, kalau dari jam 1 kan lumayan ya, lapar Mm-mm. pasti. Nah, jadi kita siapkan snack. Nah, itu Oke. biayanya 50.000 per keluarga gitu. Nek Oke. ada masalah dengan keuangan tentang hal itu, tolong saya dikasih tahu. Nah, nanti kita bisa bantulah gitu untuk hal Oh, itu. asik. Bro, saya perlu 5 Ya. miliar. Ya, saya tinggal bilang Brother Yakobus. Oh, iya. Mumpung dia off cam kan biarin Oh, aja iya, dia iya, kan. iya. Boleh ya. Oke. Bro, pembicaranya tuh Romo Eko sama Romo satu lagi. Romo Postinus. Siapakah beliau? Mungkin Postinus bisa dulu. di-share. Jadi Romo Postinus tuh ini, kalau di YouTube udah banyak. Apa namanya? Dia ngasih apa tuh namanya? Ngasih kayak semacam podcast atau teaching tentang masalah-masalah kasus perkawinan tuh banyak. Nah, jadi tinggal di Google aja atau di YouTube itu buka Romo Postinus OSC Postinus. gitu. OSC. POSTINUS OSC. Oke. Nah, Seru itu gitu ya, akeh. Bro ya? Oke, orangnya oke sih. Masih Oke. muda, seumuran katanya seumuran Brother Agus katanya. Oh, oke. Ya itu. Baik. Terima kasih, Nah, Bro Heru. Ada lagi tambahan? Mungkin pengumuman? si Sally ini oke, sehat-sehat si Sally Oh Brother. iya. Si Sally, iya kabare? Atau lagi nempel sama Brother Iwan nih, dingin-dingin di Oke. Jogja ya. Ya kita godain orang yang nggak buka kameranya, biarin aja sih. Iya benar. Bro Alex sama Sis Yanti juga nih, kan berdua nih. Kita godain juga. Iya. Coba tuh coba lihat posisinya tuh. Buka langsung biar nggak digodain si Stevi. Gitu dong, biar kelihatan wajah cantik dan ganteng ya kan. Soalnya yang satu maunya duduk di atas, yang satu mau di bawah. Oh iya. Oh, iya. Kalau gitu bisa dong sekalian minta doa penutup dari Prodiakon kita nih. Doain Sis Vero ya, terutama keluarganya lagi kena COVID, jadi biar sehat Oh, iya. lagi. Hebat loh Sis Vero, walaupun COVID tetap Vero melayani lagi loh. Ya. Menuju sembuh, Bro. Terima kasih. Ya. Sip. Oke, brother and sister, kita tutup acara malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa, terima kasih karena pada malam hari ini Engkau sungguh luar biasa. Engkau telah mengutus Sis Veronica untuk membawakan firman pada malam hari ini. Tuhan, firman pada malam hari ini memberi kekuatan buat kami, menjadi pelajaran buat kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau sungguh luar biasa. Engkau mau kumpulkan kami ya Tuhan, Engkau memberikan pencerahan buat kami, sehingga kami benar-benar bisa menerima firman-Mu dan bisa kami menjadikan pelajaran buat kami untuk kehidupan kami ke depannya. Tuhan, kami juga berdoa buat Sis Vero dan keluarga yang saat ini kena penyakit COVID. Tuhan, kiranya Engkau mau sembuhkan, kiranya Engkau membantu mereka, menguatkan mereka, agar ya Tuhan mereka bisa melewati masa-masa yang sulit ini, sehingga mereka bisa normal seperti biasa, menjalani hari demi hari penuh sukacita, dan biarlah ya Tuhan Engkau selalu membimbing mereka agar supaya mereka bisa sehat kembali dan beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa buat semua yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai keluarga kami masing-masing, agar supaya kami bisa kuat tabah dalam menghadapi situasi yang kami hadapi saat ini. Kami percaya ya Tuhan, dan kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sis Vero, Brother Leo. Terima kasih Leo. semuanya. semuanya. Selamat Selamat malam. Ya. Malam. Salam sehat. Salam sehat. Merdeka. No, merdeka. Ya, Terus ya, merdeka. Tutup ya. Udah tutup. Bye. Okay, thank you.